Halo guys, jumpa lagi dengan WSS Masa Bercerita. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Yang sedang ada masalah, semoga cepat diselesaikan masalahnya. Yang lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa dong klik like and subscribe-nya untuk video ini. Terima kasih. Jadi begini guys ceritanya. Kelly Dwyer adalah seorang wanita berusia 27 tahun dengan masa depan yang sangat cerah. Kelly tinggal di Milwaukee, Wisconsin. Kelly dikenal karena kepribadian yang sangat lincah dan ramah. Kelly saat itu mendapatkan pekerjaan yang ia sukai sebagai seorang pelatih yoga atau instruktur yoga. Pekerjaan itu cocok untuknya karena ia sangat menyukai yoga dan sangat suka berolahraga. Rekan-rekan kerjanya dengan cepat menjadi temannya dan mereka juga bertemu di luar kantor. Mereka sering hangout bareng nih teman-teman. Kelly juga bekerja paruh waktu sebagai pengasuh anak. Pekerjaan itu dapat memenuhi kebutuhan gaya hidupnya di kota tersebut. Kehadirannya di dunia maya sama semaraknya dengan interaksi dia di dunia nyata. Dan seperti kebanyakan anak muda lainnya, Kelly sering menggunakan media sosial untuk memberi kabar terbaru tentang kehidupannya kepada teman-teman dan keluarganya. Jadi dia tuh aktif banget guys di media sosial. Namun pada tanggal 12 Oktober 2013, Kelly tiba-tiba menghilang dari media sosial. Bagi seseorang yang aktif di media sosial seperti Kelly, hal itu menjadi sangat mengkhawatirkan. Teman-temannya dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres terhadap Kelly. Jadi guys, 2 malam sebelum Kelly menghilang pada tanggal 10 Oktober 2013, Kelly pergi keluar dengan pacarnya yang sudah lama ia pacari, bernama Chris Zocco. Pasangan ini menghabiskan malam itu di sebuah bar lokal di Milwaukee sebelum kembali ke apartemen Chris. Dan tanpa sepengetahuan siapapun, ini adalah kali terakhir Kelly terlihat hidup. Pada tanggal 12 Oktober, Kelly tidak masuk kerja dan rekan-rekannya mulai khawatir nih. Mencoba menghubunginya tetapi dia tidak menjawab panggilannya sama sekali. Panggilannya malah langsung masuk ke pesan suara guys. Ketika Kelly juga tidak mengunggah apapun di media sosialnya atau melakukan kontak dengan siapapun, teman-temannya semakin khawatir dan memikirkan Kelly. Chris, yang merupakan orang terakhir yang diketahui bersamanya, dengan cepat menjadi tersangka utama. Sementara itu, sebagai pacar Kelly yaitu Chris Zocco menjadi fokus utama dalam penyelidikan. Dia bersikeras bahwa Kelly telah meninggalkan apartemennya keesokan paginya setelah mereka menghabiskan malam bersama. Namun cerita Chris ini dianggap janggal guys, karena tidak ada rekaman CCTV yang menunjukkan Kelly meninggalkan gedung. Yang menambah kecurigaan yaitu Chris mencoba meremehkan hubungan mereka dengan mengklaim bahwa mereka hanyalah friends benefit atau teman tapi mesra daripada pasangan yang serius. Chris kemudian melangkah nih lebih jauh, mencoba menjelek-jelekan reputasinya Kelly dengan menggambarkan Kelly itu seorang gadis yang suka berpesta, suka narkoba, terlibat dalam hubungan seksual dengan siapapun. Bahkan dia bilang kalau Kelly suka one night stand dari pria yang suka ditemuinya secara online. Sungguh manipulatif. Dalam upaya untuk menjauhkan diri dari potensi kesalahan atau tersangka, Chris mengakui bahwa pada malam 10 Oktober itu dia dan Kelly telah menggunakan kokain bersama sebelum berhubungan seks dan kemudian pingsan di sofa. Singkat cerita, polisi tidak sepenuhnya yakin dengan versinya Chris nih tentang kejadian tersebut. Akhirnya polisi mendapatkan surat perintah untuk menggeledah ponsel dan apartemennya Chris karena Chris telah mengaku bahwa dia telah menggunakan kokain. Setelah berhasil menggeledah apartemennya, mereka menemukan narkoba di apartemennya Chris dengan jenis kokain, marijuana, hidrokodon, dan oksikodon. Mereka juga menemukan video pornografi dalam CD-ROM di apartemennya. Di ponsel Chris, para penyidik menemukan beberapa foto dirinya dan Kelly yang sedang melakukan hubungan dan beberapa di antaranya diambil hanya beberapa minggu sebelum Kelly menghilang. Dalam beberapa foto, Kelly tampak tertekan. Malah dia tidak sadarkan diri guys, dan terlihat kesulitan bernafas di gambarnya, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang apa yang mungkin telah terjadi pada malam itu.
Saat polisi menggeledah apartemen itu, sejumlah hal mengganggu mereka juga. Di kamar mandi terdapat tirai shower tampak telah dirobek karena kaitannya masih ada. Molly, anjing pelacak mayat, dibawa masuk untuk mengendus bau sisa-sisa jasad manusia yang telah membusuk. Ia menghabiskan waktu di atas tempat tidur. Hasilnya, polisi yakin bahwa Kelly sudah meninggal dan meninggalnya itu di tempat tidur. Polisi yakin bahwa Kelly ada di apartemennya Chris pada malam itu karena mereka punya rekaman saat Kelly memasuki apartemen. Mereka juga tahu Chris sedang bersamanya. Mereka punya rekaman juga saat Chris bersamanya dan Chris mengonfirmasi hal yang sama. Mereka tahu mereka berdua terlibat dalam aktivitas seksual yang berbahaya atau bisa dikatakan sebagai BDSM dan mengakibatkan Kelly kesulitan bernafas dan kemungkinan pingsan dari video gambar yang ditemukan di ponselnya Chris. Lebih jauh lagi, mereka yakin Kelly tidak pernah meninggalkan apartemen itu dalam keadaan hidup karena tidak ada rekaman yang menunjukkan Kelly meninggalkan apartemen itu. Penyelidikan menjadi lebih gelap lagi ketika polisi memeriksa beberapa hard drive eksternal yang ditemukan di dalam mobil Chris. Yang membuat mereka ngeri adalah mereka menemukan gambar-gambar anak kecil yang terlibat dalam tindakan seks. Pengungkapan yang memuakkan ini menyebabkan Chris langsung ditangkap dengan tuduhan memiliki pornografi anak. Ketika si Chris ini tertangkap guys, ternyata Chris itu sudah punya pacar lain, yaitu Megan Polak, yang telah menjalin hubungan serius dengannya selama hampir 4 tahun. Malah Megan baru mengetahui nih kalau Chris dan Kelly punya hubungan ketika kakaknya mengenali wajah Chris di berita-berita TV. Nah, si Megan bertekad untuk membantu penyelidikan. Megan akhirnya memberikan informasi penting kepada polisi tentang apa saja yang hilang dari apartemennya Chris. Ia mencatat bahwa beberapa barang termasuk tirai shower, karpet kecil dan handuk tangan dekoratif hilang dari kamar mandi tamu. Dia juga menunjukkan bahwa pengait tirai kamar mandi yang masih utuh pada kunjungan terakhirnya sekarang bengkok dan menunjukkan bahwa tirai tersebut telah dirobohkan dengan tergesa-gesa. Yang lebih penting lagi, Megan memberitahu penyelidik bahwa sebuah tas golf besar yang selalu ada di ruang tamu Chris sekarang menghilang guys. Tas ini yang paling diingatnya dengan jelas karena mereka harus melewati tas tersebut untuk mencapai kamar mandi tamu dan menjadi titik fokus dalam penyelidikan. Dengan informasi dari Megan, polisi yang susah payah merekonstruksi pergerakan Chris pada tanggal 11 Oktober 2013. Rekaman CCTV menunjukkan Chris memasuki sebuah benda tak dikenal dalam bagasi mobilnya pada pagi hari. Ukuran dan bentuk benda tersebut sangat mirip dengan tas golf yang hilang. Malam harinya, Chris mengunjungi rumah ibunya, di mana dia menitipkan beberapa peralatan olahraga dan kemudian ia bermalam di rumah Megan. Dan Megan menyadari bahwa Chris sangat gelisah dan berkeringat banyak sampai-sampai Megan harus mengganti sprei tempat tidurnya. Pada tanggal 12 Oktober 2013, Chris memulai perjalanan yang akan menimbulkan lebih banyak kecurigaan. Dia berkendara sejauh 80 mil di sebelah barat Milwaukee ke sebuah toko keju bernama Mouse House setelah membeli setengah pon keju yang tampaknya tidak berbahaya. Dia lalu melanjutkan perjalanan sejauh 50 mil ke toko Sport Authority di mana dia membeli sepasang sepatu kets baru. Namun saat itu ada jeda waktu 90 menit selama perjalanan ini. Nah, hal itu tidak dapat dijelaskan oleh Chris yang membuat para penyelidik percaya bahwa saat itulah dia membuang mayatnya Kelly. Polisi sekarang yakin bahwa Chris telah membuang mayat Kelly di suatu tempat di antara Mouse House dan Sports Authority. Namun karena luasnya lahan pertanian, pedesaan dan hutan lebat di sepanjang jalan raya membuat hampir tidak mungkin untuk menemukan lokasi yang tepat. Tanpa petunjuk langsung, penyelidikan terhenti. Dan hal itu membuat keluarga dan teman-teman Kelly berada dalam ketidakpastian yang menyiksa. 19 bulan kemudian, pada tanggal 1 Mei 2015, seorang pria yang sedang berjalan di daerah terpencil menemukan sesuatu berwarna putih tergeletak di tanah. Sesuatu tersebut adalah sisa-sisa kerangka Kelly Dwyer. Penemuan ini membawa kedamaian bagi keluarganya, namun juga menggarisbawahi kebrutalan dari kejahatan tersebut. Karena dilihat dari temuan kerangkanya Kelly yang tidak wajar menunjukkan bahwa tubuh telanjangnya telah dimasukkan ke dalam sebuah tas dan kemungkinan besar adalah tas golf yang hilang dari apartemennya Chris.
Sayangnya karena kondisi jasad tersebutlah membusuk, penyebab pasti kematian Kelly tidak dapat ditentukan guys. Namun penemuan jasadnya sudah cukup untuk mengajukan tuntutan terhadap Chris. Saat persidangan, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Chris telah berhubungan seks dengan Kelly dan Chris telah membunuh Kelly sambil hal itu sebagai bagian dari hubungan seks mereka. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa dia senang membawa wanita ke ambang kematian untuk kepuasan seksualnya sendiri. Chris Zocco didakwa atas pembunuhan yang ceroboh, menyembunyikan mayat, dan kan. Selama persidangan juga rincian yang mengganggu tentang perilaku dan karakter Chris pun akhirnya terungkap guys. Pacar-pacarnya yang terdahulu memberikan kesaksian tentang kecenderungan seksualnya yang kejam dan obsesinya terhadap sesak napas. Kesaksian-kesaksian ini melukiskan gambaran mengerikan tentang seorang pria yang mendapatkan kesenangan dari dominasi dan mengendalikan pasangannya, seringkali mendorong mereka di luar batas persetujuan. Juri hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk berunding sebelum menjatuhkan vonis bersalah atas semua dakwaan. Chris pada akhirnya dijatuhi hukuman 31 tahun penjara atas pembunuhan Kelly Dwyer, ditambah dengan 19 tahun penjara yang telah dijalaninya atas kepemilikan film pornografi anak. Ya, jadi itulah guys kasus dari Kelly Dwyer. Gimana nih menurut kalian? Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Ditunggu ya komennya. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah dalam penyebutan kata, baik nama tersangka dan korban. Assalamualaikum.